Ya, meskipun Isaac Pitbull memiliki skill dan power yang hebat, namun namanya tidak terlalu menjual dibandingkan petinju lain. Sebut saja Ryan Garcia, Shakur Stevenson, ataupun Devin Haney. Pada awal tahun 2024 ini, sebuah keputusan dari WBA secara resmi menetapkan seorang Gervonta Tank Davis sebagai juara penuh di kelas ringan. Pasalnya, pemegang sabuk juara sebelumnya yaitu Devin Haney naik kelas dari kelas ringan ke kelas ringan super. Sementara untuk sabuk kelas ringan WBC digenggam oleh Shakur Stevenson. Sedangkan untuk sabuk IBF dan WBO masih tanpa penghuni, sehingga bakal jadi rebutan para petinju yang memiliki berat badan dan ukuran di kelas ringan ini. Mengutip dari sportanews.com bahwa sebelumnya, Tank Davis pada awalnya merupakan seorang juara reguler WBA, atau dengan kata lain, dia adalah juara interim WBA. Tank Davis awalnya enggan menerima peningkatan statusnya karena menganggap pemberian sabuk ini sama artinya dengan juara cuma-cuma. Namun, menerima atau tidak, Tank Davis kini resmi menjadi juara kelas ringan versi WBA karena sudah ditetapkan oleh badan tinju tersebut. Sekarang menarik jika Shakur Stevenson bertarung dengan Gervonta Tank Davis untuk penyatuan gelar WBC dan WBA di kelas ringan. Keduanya merupakan petinju muslim setelah Tank Davis menjadi mualaf pada 24 Desember yang lalu, seperti yang saya bahas dalam video sebelumnya. Yang lebih menarik lagi, kedua petinju papan atas ini sama-sama belum pernah terkalahkan. Namun uniknya, bukannya menantang Tank Davis, Shakur Stevenson malah menyebut nama Carlos Navarrete. Boxing Talk tidak menjelaskan siapakah Carlos Navarrete. Sportanews coba melacak nama ini, namun tidak menemukan nama yang pas. Yang ada adalah nama Emmanuel Navarrete, sang juara kelas ringan junior WBO asal Meksiko. Saya suka bertarung dengan petinju muda dan belum pernah terkalahkan, yang sudah berebut banyak hal di tinju seperti saya. Demikian seperti ciutan Stevenson. Seseorang menyebut nama Navarrete. Saya tidak mengenal dirinya. Mari kita lakukan duel besar, Amerika Serikat melawan Meksiko. Saya tidak pernah mengambil jalan mudah. Mari kita mewujudkan duel perebutan gelar WBC dan WBO. Sambung Stevenson. Satu-satunya pemegang gelar kelas ringan yang masih aktif saat ini adalah Shakur Stevenson. Dia merebut sabuk WBC yang lowong dengan kemenangan angka mutlak selama 12 ronde atas Edwin De Los Santos pada 16 November yang lalu di T-Mobile Arena Las Vegas, Nevada. Sabuk IBF dan WBO saat ini masih belum berpenghuni. Sabuk IBF sendiri kemungkinan besar akan dipertaruhkan dalam pertarungan antara Vasyl Lomachenko melawan Josh Kambosos yang ditargetkan akan terjadi pada musim semi ini. Denis Berinchyk kemudian akan menjadi kandidat terdepan untuk memperebutkan gelar WBO yang masih kosong, tergantung siapa pemenang antara Lomachenko ataupun Kambosos. Tank Davis sendiri belum pernah bertanding lagi sejak menang KO ronde ke-7 atas King Ryan pada 22 April yang lalu. Pertarungan tersebut berlangsung di kelas catchweight 61,6 kg dalam pertarungan tanpa gelar. Meskipun pertarungan tanpa gelar, namun laga itu sangat-sangatlah besar. Selain mempertaruhkan nama besar kedua petinju, pertarungan tersebut merupakan pertaruhan rekor tak terkalahkan, di mana akhirnya Tank Davis lah yang keluar sebagai pemenang. Hal ini tidak terlalu berpengaruh bagi fans tinju. Pertarungan tersebut dilaporkan menjual 1,2 juta pay-per-view dan menghasilkan sekitar 22,8 juta dolar dari penjualan tiket langsung, yang menjadi acara dengan pendapatan tertinggi selama tahun 2023. Tank Davis terakhir kali mempertahankan sabuk WBA-nya dengan kemenangan melalui penghentian atas pemegang gelar kelas ringan junior WBA yang sebelumnya tak pernah terkalahkan, Hector Garcia, setelah melalui 9 ronde.
Hector Garcia naik kelas untuk menantang Tank Davis pada 6 Januari yang lalu di MCI Center, Washington. Belum ada keputusan yang dibuat oleh WBA apakah Tank Davis akan diperintahkan untuk mempertahankan gelarnya, di mana duel wajib terakhirnya adalah saat Tank Davis menang KO pada Mei 2021 atas Rolando Romero yang saat itu belum juga terkalahkan. Namun ada nama Isaac Pitbull Cruz dan juga William Zepeda. Kedua petinju asal Meksiko ini adalah penantang kelas ringan WBA dengan peringkat tertinggi. Keduanya telah sering menyatakan ketertarikannya untuk melawan Tank Davis. Pitbull atau Isaac Cruz digadang-gadang sebagai kandidat terdepan untuk menghadapi Tank Davis. Pertarungan itu akan menjadi pertandingan ulang dari pertemuan pertama mereka pada Desember 2021. Di mana pada pertemuan pertama Tank Davis menang mutlak yang juga menghentikan 16 win streak dari seorang Pitbull. Sejak saat itu, Pitbull pun berhasil memenangkan 3 kemenangan secara beruntun, termasuk kemenangan mutlak atas Giovanni Cabrera pada 29 Juli yang lalu di Las Vegas. Setelah resmi menjadi juara WBA yang baru, sepertinya akan sangat sulit bagi Tank Davis untuk menghindari lawan wajibnya. Ya, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwasannya sudah lama sekali Pitbull menginginkan rematch melawan Tank Davis. Namun selama ini Tank Davis tak pernah menggubris tawaran yang dilontarkan oleh pihak Pitbull. Alasan Tank tidak menggubris tawaran rematch dari Pitbull karena tidak ada kewajiban juga bagi untuk melayani tantangan Pitbull. Karena saat itu Tank bukanlah pemegang sabuk juara WBA sejati. Dan tentu saja, Tank Davis akan mencari nama-nama yang lebih menjual daripada Pitbull. Dengan melawan nama-nama besar, tentu saja Tank akan mendapatkan pundi-pundi yang besar pula. Ya, meskipun Isaac Pitbull memiliki skill dan power yang hebat, namun namanya tidak terlalu menjual dibandingkan petinju lain. Sebut saja Ryan Garcia, Shakur Stevenson, ataupun Devin Haney. Meskipun awalnya Tank tidak mau menerima gelar juara WBA, namun organisasi tersebut sudah memutuskan bahwasannya Tank Davis lah sang juara baru WBA di kelas ringan. Hal itu sudah tampak di laman resmi WBA. Dalam daftar terbaru peringkat WBA terlihat Pitbull menempati peringkat 1 sebagai penantang wajib bagi sang juara kelas ringan sabuk WBA. Seperti yang saya bahas dalam video sebelumnya, seorang Pitbull merupakan salah satu sosok lawan terberat yang pernah dihadapi oleh Tank Davis. Bahkan Pitbull hampir berhasil menjatuhkan Tank Davis di awal-awal ronde. Meskipun pada akhirnya Tank Davis lah yang keluar sebagai pemenang, namun tidak bisa dipungkiri keagresifan Pitbull sangat menyulitkan bagi Tank Davis. Dan harus memaksa Gervonta Tank Davis harus menjalani 12 ronde yang penuh tekanan. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah setelah resmi menjadi juara kelas ringan WBA, Tank Davis akan segera mempertahankan sabuknya? Laga rematch antara Pitbull melawan Tank Davis akan segera terlaksana di tahun 2024, atau Tank Davis akan melawan nama-nama lain yang lebih menjual seperti Shakur Stevenson ataupun Devin Haney? Coba tulis komentar kalian.